Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir di ruangan ini, dan juga terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Beberapa minggu kemarin, 2 minggu kemarin, saya mendapatkan surat dari BPGTK Jateng untuk mengikuti pelatihan di Solo selama 4 hari. Pelatihan tersebut menyampaikan tentang 7 jurus BK hebat. Akan tetapi, meskipun di sini judulnya adalah 7 jurus BK hebat, tetapi kita sebagai seorang pendidik, ternyata hal ini sangat penting sekali dalam implementasinya kita dalam pembelajaran terhadap murid. Untuk apa? Untuk perkembangan dalam kepribadian selain dalam akademik dan juga karir secara optimal. Sebelum saya lanjutkan, saya akan membagikan dulu kertas kepada Bapak Ibu semuanya. Tidak ditulisi, diterima saja dulu. Baik, Bapak Ibu sudah menerima kertas semuanya, nggih? Kita akan bermain dulu sebentar. Nah, Bapak Ibu sudah menerima kertas semuanya di sini. Kita akan bermain kertas emosi dulu. Nah, saya akan bacakan. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai sekolah. Bayangkan kertas itu adalah diri kita. Mau diapakan dengan kertas tersebut? Selanjutnya, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Di Purnomo lah ya. Di Purnomo masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak, Bu, saya telat." Apa yang dilakukan lagi? Biasa. Kalimatnya janggal, Bu. Kalimatnya janggal ya. Semua murid datang tepat waktu. Berarti semua murid datang tepat waktu. Kok tiba-tiba Andi terlambat? Berarti 29 murid datang tepat waktu, 1 terlambat. Betul, Pak. Oke. Selanjutnya lagi. Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar pun seketika buyar. Apa yang Bapak Ibu lakukan lagi? Kemudian, di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu sedang mengajar, Andi di Purnomo tidak terlihat memberikan perhatian. Dia menunduk
di bangkunya. Saat didekati ternyata sedang terlelap tidur. Bagaimana? Monggo. Ya berarti sabar ya, berarti apa sabar Pak? Lanjut lagi. Nah, tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu. Bapak itu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Nih. Bagaimana lagi? Kemudian Paman Andi mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya, Pak, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya, buku dan nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang dicari-carinya tadi. Andi dan pamannya pun berpamitan. Ibu guru tadi kembali ke kelas dengan bahan ajar yang di tangannya. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan dan pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Sekarang coba dari Bapak Ibu ada yang bentuk kertasnya sudah seperti apa? Monggo silakan dilihat. Ada yang masih mulus, ada yang sudah penuh dengan kerewasan. Nah, monggo siapa yang mau berpendapat? Kondisi kertas sekarang yang Bapak Ibu guru pegang seperti apa? Apakah Bapak Ibu guru merasa menyesal dengan yang sudah dilakukan? Dan jika itu dengan murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Silakan siapa yang mau berpendapat? Gimana monggo Pak? Ini kan pendapat tidak ditarik yayan ya. Betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya mencermati narasumber ya, bukan tulisan tapi narasumbernya yang saya cermati dari berbagai tayangan tulisan dan kemudian saya rasakan yang saya rasakan dan terkait dengan umur saya ya, yang sudah 30 sekian tahun menghadapi berbagai murid dan berbagai masalah-masalah baik itu sosial maupun terkait dengan pembelajaran dan lain sebagainya. Ketika ada masalah itu saya sering bersikap santai sehingga saya tidak mengapa-ngapakan kertas ini, maaf ya gitu. Jadi manusia itu memang tiap harinya itu pasti ada masalah, baik itu ditimbulkan dari sebuah benda, dari orang di sekitar kita maupun dari yang lain. Dan saya mencoba untuk ketika ada masalah itu tidak langsung tersulut emosi, saya hadapi dengan tenang begitu, sehingga ketika ada berbagai macam kejadian yang dialami oleh guru tadi ya saya tetap bersikap tenang. Dan seseorang yang mungkin kita nilai hari ini rangkaian cerita ini, seseorang yang kita nilai bersalah tanpa kita mengetahui kesalahannya karena kita tidak bertanya sudah kita anggap jelek, bersalah dan sebagainya. Ternyata di balik itu ada kebaikan hati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Warno yang telah menyampaikan pendapatnya. Nggih. Betul sekali, kadang kita hanya kesan pertama saja, tapi sebenarnya ada masalah atau apapun yang disembunyikan oleh seorang. Ada lagi yang mau berpendapat? Sudah. Jika tidak ada, akan saya lanjutkan. Itu tadi awal, sebelum masuk ke 7 jurus BK hebat. Pelatihan yang saya ikuti kemarin selama 4 hari di Solo, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru BK dan juga meningkatkan kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran dalam pengembangan bernuansa BK, sehingga semuanya dapat membimbing kepribadian, akademik, dan karir murid untuk mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Ada 7 jurus yang akan saya sampaikan di sini. Jurus yang pertama, tapi sebelum masuk ke jurus yang pertama, saya akan memperkenalkan dulu tentang ARKA. Menjauh Bapak Ibu sudah ada yang tahu ARKA? Model ARKA dalam layanan bimbingan ataupun dalam pembelajaran. Jadi ARKA singkatan dari A-nya itu aktivitas, R-nya itu refleksi, K-nya konsep, dan A satu lagi aplikasi. Dari A yang pertama aktivitas. Pada tahap ini, siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bisa berupa eksperimen, observasi, maupun studi kasus ataupun diskusi kelompok. Jadi di awal itu kita bawa anak untuk beraktivitas terlebih dahulu. Yang keduanya adalah R. R-nya refleksi. Setelah itu siswa diajak untuk refleksi dari kegiatan yang sudah diikuti tadi, misalnya observasi ataupun studi kasus, apa yang mereka rasakan, terus apa yang bisa diambil hikmahnya dari kegiatan yang sudah diikuti. Setelah merenungi atau mengevaluasi, merefleksikan, baru ke konseptual dengan teori yang relevan. Jadi guru memberikan penjelasan secara konsep. Nah, setelah itu baru nanti aplikasinya. Bisa proyek atau bisa dalam kehidupan nyata bagaimana, maupun dengan menggunakan tugas praktek. Jadi pembelajaran yang sekarang itu ARKA. Kalau dulu istilahnya saya kurang paham kalau dalam pembelajaran apa, tapi kalau sekarang kemarin disampaikan ARKA. Nah, kita masuk ke jurus BK hebat. Yang pertama adalah kenali potensi. Setiap anak punya potensi yang berbeda. Dan di awal biasanya kita sebagai guru mapel atau sebagai guru di awal melakukan asesmen yang tujuannya adalah untuk memilah-milah anak masuk dalam gaya belajar yang seperti apa, gaya belajar bagaimana, tipe kepribadian yang seperti apa, biasanya seperti itu. Nah, yang saya dapatkan kemarin ada aplikasi yang bisa membantu kita dalam menerapkan asesmen. Namanya aplikasi Aku Pintar. Bapak Ibu sudah tahu? Sudah pernah mendengar? Sudah pernah mendengar ini ya? Ini baru saja mendengar. Ya, dalam aplikasi Aku Pintar itu ada beberapa menu. Di situ ada tes gaya belajar, tes kepribadian, tes kemampuan, tes penjurusan baik ke SMA maupun SMK sesuai dengan bakat minatnya. Dan di aplikasi Aku Pintar biasanya gini, saya sebagai seorang guru BK di awal melakukan asesmen, sebar angket, gitu ya. Tapi setelahnya ada kesulitan yang saya hadapi, apa? Menganalisisnya. Nah, itu menganalisisnya butuh waktu dan kemauan. Nah, kemauannya itu yang kadang lama. Nah, kalau di aplikasi Aku Pintar itu punya kelebihan. Jadi di aplikasi Aku Pintar nanti sudah ada langsung dengan analisisnya. Kita ikuti tes misalnya tes gaya belajar kita ikuti. Sampai berapa soal kita ikuti,
Terus nanti akan muncul, saya termasuk gaya belajar visual dengan 85% misalnya. Gitu. Jadi ini akan dimudahkan. Terus tes kepribadian. Tes kepribadian nanti kita akan ikuti tes terus masuk ke kepribadian apa. Itu juga seperti itu. Bapak Ibu tidak usah menginstal, bisa langsung masuk ke Chrome. Ke Chrome terus nanti cari aplikasi Aku Pintar. Kalau sudah punya akun berarti bisa langsung masuk. Tapi kalau belum punya akun, mendaftar dulu. Dan yang kenali potensi ini kemarin sudah saya terapkan karena setelah dari Solo saya mendapatkan 3 tugas, OJL 1, OJL 2, dan OJL 3. OJL 3-nya yang ini. Dan waktu OJL 1 saya memberikan kenali potensi dengan menerapkan aplikasi Aku Pintar terhadap anak. Di kelas 9G waktu itu. Jadi anak saya suruh untuk membuka aplikasi Aku Pintar. Waktu itu saya suruh untuk yang tes gaya belajar. Kemudian anak menyebutkan, setelah selesai mengikuti tesnya, anak menyebutkan masuk ke gaya belajar yang mana. Karena kelas 9, kemarin kelas 9G saya berikan medianya itu buku saku potensiku. Aduh, nggak saya bawa contohnya. Jadi buku saku potensiku, bukunya kecil, saya berikan ke anak. Kemudian saya suruh anak untuk menuliskan gaya belajarnya. Setelah itu anak menuliskan rencana belajarnya sesuai dengan gaya belajarnya anak tersebut. Dan di akhir sebagai aplikasinya, saya suruh anak untuk menuliskan di buku saku potensiku tersebut. Karena sudah kelas 9 saya mau melanjutkan ke titik-titik sesuai dengan gaya belajar dan juga bakat minatnya. Yang sudah saya terapkan kemarin dikenali potensi seperti itu. Ini tentang kenali potensi, jadi monggo Bapak Ibu bisa menggunakannya aplikasi Aku Pintar untuk murid-muridnya ataupun juga untuk putra-putri Bapak Ibu di rumah. Jadi nanti sebagai orang tua pun bisa mengetahui, oh ternyata gaya belajar anak saya itu kinestetik. Oh ternyata gaya belajar anak saya itu visual, audio. Ya karena ada 3 ya, audio, visual, dan kinestetik. Lanjut lagi ke jurus yang kedua. Jurus yang kedua adalah kelola emosi. Kelola emosi di sini tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat. Nah, yang tadi Bapak Ibu lakukan itu salah satunya adalah untuk kelola emosi. Bagaimana kita seorang pendidik, sebelum kita menegur anak, kita sebagai seorang pendidik terlebih dahulu untuk bisa mengelola emosi diri sendiri juga. Kenalkan emosi anak, tapi kita juga harus mengenal emosi sendiri. Gini, saat kita masuk dari rumah penuh semangat. Semangat sekali masuk ke kelas. Tiba-tiba masuk ke kelas tersebut, kelasnya Dwi Purnomo kelas apa ya? 9. Nah, dari rumah semangat. Nanti rencana saya mau di kelas 9 ini seperti ini. Tiba-tiba masuk ke kelas 9 melihat di Purnomo kosong, nggak ada di kelas, tapi ternyata lagi jalan-jalan. Apa yang terjadi? Kalau belum bisa mengelola emosi, kalau tadi Pak Warno lah bisa kalau seperti yang masih muda-muda belum bisa mengelola emosi langsung cari di mana, kemana, seperti itu. Sama halnya dengan murid kita pun seperti itu. Dari rumah dia semangat mau belajar, mau di sekolah, tapi sesampainya di kelas dia menemui masalah atau dia bertemu dengan teman dibully dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Emosinya bisa yang tadinya senang berubah jadi sedih, berubah jadi tidak semangat ataupun kecewa. Nah, jadi emosi itu gampang banget untuk berubah, naik turun seperti itu.
Nah, kalau untuk jurus kedua pun kemarin sudah saya terapkan di kelas 9H. Yang saya gunakan kemarin menggunakan pizza emosiku namanya. Pizza emosiku, jadi anak dibagikan menjadi beberapa kelompok, kemudian perwakilan dari kelompok tersebut maju ke depan untuk mengambil pizza. Nah, setelah dia mendapatkan pizza tersebut, dia kembali ke kelompoknya, dia mendapatkan pizza yang apa atau emosi yang apa, kemudian didiskusikan dengan teman. Saat menemui emosi tersebut, misalnya marah ya, atau senang. Saat menemui emosi tersebut, apa yang dirasakan? Penyebab dari emosi tersebut apa? Terus apa yang harus dilakukan terhadap emosi tersebut? Nah, setelah diskusi, kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Dan di akhir sebagai aplikasinya, saya minta anak menuliskan dalam di kertas yang nantinya akan ditempel di kamar. Tulisannya adalah emosiku. Misalnya, emosiku dalam 1 minggu. Jadi misalnya dalam minggu ini dia merasa senang. Kemudian yang dia lakukan, kenapa penyebabnya aku senang? Terus yang dia lakukan terhadap emosi tersebut. Dan itu dipasang di dalam kamar selama 1 minggu. Yang saya lakukan kemarin seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu untuk bisa menerapkannya bagaimana di jurus yang kedua. Ini baru 2 jurus yang saya lakukan. Ada 7 jurus, tapi yang jurus berikutnya akan saya perkenalkan secara singkat saja. Yang jurus berikutnya, itu sel tadi masuk ke kelola emosi. Nah, yang jurus berikutnya adalah tumbuhkan resiliensi. Resiliensi adalah apa? Daya lenting. Daya lenting. Bapak Ibu tahu bekel? Tahu bekel? Nah, bekel itu kalau seperti ini kan, dia bagaimana? Mantul. Nah, seperti itu. Jadi, kita diharapkan sebagai seorang murid ataupun diri kita sendiri ya, saat menemui masalah atau saat kita dapat masalah, harusnya yang terjadi apa? Bukan kita langsung down, tapi kita bangkit kembali. Itu yang diharapkan. Dari tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Gitu. Jadi anak yang hebat itu bukan yang jatuh, tapi harus bangkit dari yang sudah dialami. Saya skip saja nggih. Nah, yang selanjutnya jaga konsistensi. Nah, ini untuk jaga konsistensi adalah sikap positif yang berkelanjutan bagi guru maupun siswa. Ingat, yang namanya di disiplin itu bukan mulai dari paksaan sebenarnya, tapi dari apa? Kesadaran. Paksaan bisa nggak merubah? Bisa, sebenarnya bisa, tapi jangkanya pendek. Itu kalau paksaan. Tapi kalau kesadaran, jangkanya panjang. Karena sadar dengan apa yang sudah dilakukan. Dan konsisten. Yang penting itu konsisten. Contoh gini, saat seseorang pengen berat badannya turun, pagi hari, oke, makanannya godok-godokan. Kayak sebelah ini. Iya, ada ya, ibu-ibu? Ada. Godok-godokan. Tapi di siang harinya ada godaan-godaan dari teman-temannya. Apa yang terjadi dengan siangnya? Ada bakso, ada mie ayam. Itu konsisten tidak? Tidak. Jadi segala sesuatunya harus dilakukan dengan konsisten. Jadi kalau paginya sudah godok-godokan, siangnya godok-godokan. Jadi nanti bagaimana? Targetnya yang tadinya bisa turun berat badannya, bisa benar-benar tercapai turun berat badan. Gitu.
Oke. Jurus yang keempat. Nah, ini kita skip saja. Jurus yang keempat, jalin koneksi. Ini keberapa? 5. Jalin koneksi, membangun hubungan positif dan suportif antara siswa, guru, dan orang tua serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Ini sistem ya, dan sekolahan kita sudah melakukannya dengan kegiatan yang sudah diagendakan, yaitu parenting. Parenting tujuannya untuk jalin koneksi dengan orang tua. Dan yang terakhir, bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi adalah memperkuat kerjasama. Misal gini, ada seorang siswa yang bermasalah. Biasanya saya nih sebagai guru BK lah, itu pasti akan komunikasi dengan wali kelas. Setelah itu wali kelas mengkomunikasikan dengan orang tua. Di situ kami bagaimana kerjasama, bagaimana sih caranya untuk membangun seorang anak menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu 7 jurus tadi sudah saya berikan. 6. Yang ketujuhnya ini, menata situasi lingkungan aman, nyaman, dan menggembirakan. Ini juga sistem dari sekolahan. Oke. Jadi tadi ada 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, jaga resiliensi, dan tidak hafal selanjutnya. Tidak perlu dihafalkan, cuma tadi yang sudah saya lakukan adalah 2, kenali emosi dan juga kenali potensi dan juga kelola emosi. Tidak ada yang bertanya Bapak Ibu? Tidak ada nih. Nah, sebelum kita akhiri, monggo Bapak Ibu saya perkenalkan dulu kita supaya lebih semangat untuk bertemu dengan murid. Saya ajak Bapak Ibu untuk senam. Senamnya 7 jurus BK hebat. Cuma sebentar. Monggo Bapak Ibu berdiri semuanya. Duplikat ya? Duplikat apa Mbak? Duplikat ini terus lalen aku Mbak. S Ini udah mulai ya? Udah. Dan keluar Nggak masuk sini ya? tumbuh di lingkungan. Mandiri dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, kolaborasi, dan menata situasi. Nyaman, menggembirakan. Kita tidak dengan
Terus gunakan jujur, kelola emosi, resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, kolaborasi, dan menata situasi. Jujur, beka hebat, jujur, beka hebat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutnya kok zaman ini kan Pak